dan syukur patut kita panjatkan di hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan perkenan sehingga kita boleh bertemu kembali di tempat ini dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif oleh cara bergerak. Dengan hormat kami sebut Ibu Linda Padaman SPD. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama diatur sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Acara yang kedua, arahan dari Bapak Kepala Sekolah atau diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga, acara inti, yaitu pemaparan sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Dan keempat, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk dalam acara selanjutnya. Mengawali kegiatan kita, kita akan dipimpin doa oleh Ibu Lucy. Dengan hormat kami silakan. Mari kita doa. Terpujilah Engkau Bapa Tritunggal Kudus, segala kasih, rahmat dan berkatamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan kembali mengangkat kami dari perjalanan kami masing-masing hingga di tempat ini untuk memulai kegiatan hari ini. Ya Tuhan, sesaat lagi kami akan memulai pertemuan kami. Berkatilah kami, berkatilah para pemateri serta kami semua. Semoga kami mampu melaluinya dengan baik dan dapat menghasilkan sesuatu yang baik demi untuk kemajuan dan demi mengasah kompetensi kami masing-masing, terlebih untuk tugas dan pelayanan kami selanjutnya di sekolah. Ya Tuhan yang Maha Baik, berkatilah seluruh rangkaian kegiatan kami, khususnya sepanjang hari ini. Semoga kami mampu melaluinya dengan baik dan benar, dan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan pemetaan Kristus Tuhan kami. Amin. Acara selanjutnya, arahan dari Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Dengan hormat disilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi kepada kita semua. Selamat pagi. Shalom. Kami di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Linda sebagai calon guru penggerak. Ya. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, berarti kita akan mengarahkan pikiran dan hati kita kepada apa yang baik, apa yang semestinya kita lakukan agar yang kurang kita harus berpikir yang positif atau yang baik. Ya. Untuk memperdalam pemahaman kita terhadap budaya positif, maka
diharapkan kepada kita semua untuk mengikuti penyampaian yang akan disampaikan oleh narasumber hari ini dengan seksama guna untuk kita pakai di dalam proses pembelajaran kita. Kita akan gunakan di kelas di mana kita akan mengikuti atau memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Semoga apa yang kita sampaikan itu dapat dicerna dengan baik. Sebab itu, kita berharap kita dapat mengikuti sosialisasi ini dari awal hingga berakhirnya. Mudah-mudahan apa yang baik, apa yang bisa kita simak dari ini kita akan terapkan nanti di kelas ketika kita masuk di dalam kelas. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya, kita awali kegiatan kita ini dengan kita buka secara resmi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi bagi kita semua dalam kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, kita masuk dalam acara inti yaitu pemaparan sosialisasi budaya positif dari calon guru penggerak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ida Padonan SPD. Dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi semuanya. Semangat. Iya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh perkenannya sehingga pada pagi hari ini kita boleh lagi dikumpulkan di ruangan di sini dalam rangka untuk mengikuti salah satu kegiatan. Kebetulan kami di calon guru penggerak atau di pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul. Di modul 1.4 yaitu membahas tentang budaya positif. Dan saat ini saya akan menginformasikan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu. Sebelum kita masuk di dalam budaya positif, ada baiknya Bapak Ibu silakan berdiri semua dulu. Ya. Kita jangan foto-foto dulu ya. Kita sedikit dulu. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1, siang tepuk 2, sore tepuk 3, dan malam tepuk angin atau tidak bunyi atau saya tidak bunyi ya. Kita mulai, ini harus fokus ya Bapak Ibu. Kita mulai, selamat pagi, siang, sore, malam. Berarti ada yang fokus. Kita mulai satu kali lagi. Selamat sore, siang, pagi, sore, siang, pagi. Terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu. Oke. Menurut
Dewantara itu mengibaratkan bahwa sekolah itu adalah sebagai ladang tempat persemaian benih. Ya, jadi supaya benihnya ini bisa berkembang dengan baik, bisa bertumbuh dengan baik, maka petani ini tentu dapat memperbaiki tanahnya, kemudian juga memelihara bibit tanaman, memberikan air yang cukup, lalu memupuk, membasmi hama yang ada pada tanaman, membasmi gulma yang ada pada bibit tersebut, sehingga bibit tersebut bisa bertumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh para petani, sehingga kita bisa memetik hasilnya yang maksimal. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu juga diibaratkan atau diumpamakan sebagai ladang, ya, sebagai ladang, sebagai tempat untuk bercocok tanam, sehingga Bapak Ibu guru atau guru itu harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, yang baik, ya, menjaga, kemudian juga melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian maka karakter murid itu akan bisa bertumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang Bapak Ibu, di depan ini ada pertanyaan. Kira-kira apa itu budaya positif? Dan apakah di sekolah kita ini sudah tercipta budaya positif? Nah, kira-kira ada dari Bapak Ibu yang bisa menyampaikan kira-kira budaya positif itu adalah apa? Seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa memberikan pendapatnya bagaimana itu budaya positif? Atau apa itu budaya positif? Dan apakah di sekolah kita budaya positif itu sudah tercipta? Sudah dilaksanakan dengan baik? Atau seperti apa? Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Ya, di depan kita ada pertanyaan apa itu budaya positif. Ya, jadi budaya itu adalah kebiasaan dan positif itu adalah baik. Jadi diharapkan bahwa di sekolah itu kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada siswa. Kalau kita bertanya apakah di sekolah kita ini tercipta budaya positif, mungkin ya kita sudah melakukan budaya positif, hanya saja hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, kita sudah menjalankan budaya positif, tapi hasilnya belum. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Masih ada dari Bapak Ibu yang lain? Iya, silakan dari Bu Esther. Ya, terima kasih. Sesuai pertanyaan, apa itu budaya positif? Hampir senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Budaya adalah kebiasaan. Nah, positif dalam arti yang baik. Berarti kebiasaan-kebiasaan yang baik itu yang harus diperlihatkan, harus dinampakkan supaya bisa berpengaruh kepada orang yang ada di sekitar kita. Apakah di sekolah sudah tercipta budaya positif? Sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bahwa sebenarnya kita di sekolah sudah tercipta budaya positif, hanya saja ya belum maksimal dan masih ada saja yang mengganggu budaya-budaya positif itu dengan sikap dari anak-anak kita yang tidak mau melakukan apa yang menjadi aturan di sekolah kita. Jadi sudah tercipta, hanya belum maksimal sesuai dengan yang kita harapkan, dan itu akan menjadi tugas kita ke depan. Bagaimana budaya positif itu akan tertanam di lingkungan sekolah kita dan sesuai dengan harapan kita. Demikian Ibu, terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Kita berikan tepuk tangan. Iya. Oh iya, masih ada dari Bu Esther. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya menjawab hanya nomor 1. Oh iya. Apa itu budaya positif? Budaya
nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah atau berpihak kepada murid. Dengan begitu, murid yang kita hadapi setiap hari boleh menjadi murid yang bisa diandalkan atau bisa diharapkan untuk memelihara namanya nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah terapkan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Yang memiliki karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Ibu. Iya, terima kasih. Luar biasa pendapat dari Bapak Ibu yang mengatakan bahwa budaya positif, budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan baik di masyarakat umum maupun di sekolah atau di organisasi yang lain. Kemudian positif itu adalah hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik. Ya, seperti yang Bu Esther sampaikan tadi, bahwa budaya positif itu adalah merupakan keyakinan-keyakinan yang dilakukan di sekolah sesuai dengan kebutuhan murid kita, dan nantinya yang kita harapkan itu adalah murid-murid kita memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Ya, nah, yang berikut, apakah budaya positif itu sudah tercipta di sekolah kita? Luar biasa dari Bapak Wakil Kepala Sekolah tadi bersama dengan Ibu Esther pasti akan mengatakan bahwa, dan kita semua pasti ya mengatakan bahwa budaya positif itu sudah tercipta di sekolah kita. Ya, sudah tercipta. Kita sudah melaksanakan, anak-anak kita sudah melaksanakan budaya positif, sekalipun ya masih ada saja anak-anak kita yang melakukan budaya positif ini sesuai dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternal karena takut dihukum misalnya, ya, atau karena mau dapat imbalan mereka melakukan budaya positif ini. Nah, di sinilah yang akan nanti kita bahas, bagaimana murid-murid kita, bagaimana kita melakukan budaya positif ini sesuai dengan motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau yang dilakukan di sekolah. Nah, selama ini kita sebagai Bapak Ibu guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid-murid kita, ya, dan tak jarang kita memberikan hukuman kepada murid-murid kita yang melakukan kesalahan. Saya terlambat, kita hukum, ya, tidak melakukan tugasnya, kita berikan hukuman, dan tidak jarang juga kita memberikan penghargaan atau imbalan kepada murid-murid kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau melakukan apa yang kita harapkan, seperti itu. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Yang berikut Bapak Ibu, konsep inti budaya positif, yaitu tadi ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, kemudian penghargaan, hukuman dan penghargaan, lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas dari segitiga restitusi nanti saya putarkan videonya yang saya sudah lakukan di sekolah kita di kelas. Yang berikut kita masuk di disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan kata disiplin, ya, apa yang terbayang di benak kita atau di pikiran kita? Ya, kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya, apa itu disiplin? Disiplin positif. Tadi budaya positif ya, sekarang disiplin positif. Disiplin itu kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Ya, silakan dari Mas Dia. Terima kasih. Waktu ketika kita mengajar atau berbicara, terima kasih Bu.
Menurut Ibu Pasnia katanya disiplin itu adalah tepat waktu, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, melaksanakan tugas tepat waktu, dan seterusnya. Kira dari Bapak Ibu yang lain? Ya. Iya, dari Bapak Wakil. Ya, terima kasih atas kesempatan yang kalinya. Kalau menurut hemat saya bahwa disiplin itu adalah membiasakan diri sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan atau apa yang telah diatur. Ya, jadi membiasakan diri terhadap kesepakatan. Saya kira seperti itu pendapat saya. Makasih. Iya, terima kasih Pak. Menurut Bapak Wakil Kepala Sekolah katanya disiplin itu adalah membiasakan diri terhadap apa yang kita telah sepakati. Nah, mari kita lihat disiplin positif. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Ya. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina. Disiplina itu artinya belajar. Belajar. Nah, kebanyakan dari kita ini menghubungkan kata disiplin itu sama dengan tata tertib, ya, teratur atau aturan, kepatuhan terhadap peraturan, ya. Padahal sesungguhnya itu berbeda ya, berbeda. Karena disiplin itu artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Karena kita belajar tentang disiplin positif, ya tidak seharusnya memberikan hukuman kepada murid-murid kita. Misalnya kita buat aturan, kita mendisiplinkan anak kita, lalu melanggar kita kasih hukuman. Nanti kita bahas lagi. Ya. Jadi tidak seharusnya kita memberikan hukuman kepada anak-anak kita atau kepada murid-murid kita. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi memberikan hukuman kepada anak-anak kita ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita buat, misalnya dengan aturan yang kita buat, itu adalah alternatif terakhir. Ya, artinya sudah tidak ada jalan yang kita tempuh. Jadi kita tempuh yang terakhir itu. Dan kalau bisa sama sekali hukuman ini tidak boleh kita lakukan di sekolah. Ya. Kita meminimalisir, ya, kalau bisa penghukuman itu tidak boleh kita lakukan di sekolah. Ya, jadi murid yang memiliki disiplin positif itu akan memiliki motivasi internal, motivasi yang berasal dari dirinya, dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, bukan karena motivasi eksternal, bukan karena takut dihukum misalnya, atau bukan karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan sehingga dia melakukan sesuatu, tapi murid itu seharusnya memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Artinya dia mempunyai harga diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Iya. Jadi berikut ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada nilai ya, ada nilai. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira nilai-nilai itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai? Nilai kita sering sebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dari Bu Esther. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya nilai itu terkadang kita bisa mendefinisikan sebagai harga, sesuatu yang berharga, bernilai berarti punya harga, dan terkadang itu diwujudkan dalam bentuk angka atau penghargaan. Ya, nilai yang kalau menurut saya, jadi itu bisa berupa harga, kemudian bisa dalam bentuk angka, kemudian sesuatu yang baik. Ya, punya nilai berarti sesuatu yang memiliki hal yang baik. Jadi kalau definisi nilai menurut saya, ya, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bu. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Ibu Esther. Sekian dari Bapak Ibu. Kira-kira apa itu nilai? Oke. Baik. Terima kasih. Kalau menurut saya bahwa nilai itu adalah mungkin
pertama kali seperti yang disampaikan oleh Ibu Esther bahwa nilai itu bisa diartikan sebagai harga. Ya, bisa juga kita katakan bahwa nilai itu adalah kadar dari suatu benda atau barang. Ya, kadarnya bagus atau tidak. Jadi penafsiran tentang nilai, ya bisa kita mengatakan bahwa sesuatu yang terdapat dalam barang tersebut apakah dia bagus atau tidak. Ya, saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah. Iya. Jadi nilai seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Esther mengatakan bahwa nilai itu adalah termasuk harga. Iya, harga baik dari nilai diri kita, harga diri kita maupun dari barang atau dari benda. Ya, barang, benda itu ada nilainya, dia memiliki nilai. Ataupun juga ya nilai yang sering kita berikan kepada anak-anak kita, ya dalam bentuk angka misalnya, atau dalam bentuk motivasi penghargaan yang lain, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi nilai itu termasuk harga. Kalau diri kita, tentu nilai kita ini mempunyai nilai yang luar biasa, yaitu harga diri kita. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan ini, ya, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif. Ya, sekalipun kita manusia, kita punya harga diri, kita punya nilai-nilai positif. Kadang juga kita tidak, karena juga kita mempunyai nilai yang negatif. Ya, karena juga nilai negatif itu muncul. Bagaimana meminimalisir nilai negatif itu? Ya, itu kita harus tahu nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, oleh setiap orang. Ya. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Universal itu artinya boleh menyeluruh. Ya. Lintas bahasa, suku bangsa, kemudian juga agama maupun latar belakang seseorang. Ya. Jadi setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki tujuan. Ya, jadi setiap apa yang kita lakukan, perilaku kita, ya, perbuatan-perbuatan kita itu memiliki tujuan. Ada tujuannya. Ini menurut seorang ilmuwan namanya Dr. William Glasser. Ya, itu pada teori kontrol. Ini bukunya ya. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi atau yang saya bilang tadi internal, motivasi yang berasal dari diri kita, ini akan terbangun dengan baik. Kalau nilai-nilai kebajikan ini yang ada pada diri kita, maka motivasi internal atau intrinsik itu akan terbangun dengan baik. Sehingga untuk menggerakkan motivasi dari dalam diri kita atau motivasi internal, intrinsik, ini kita dapat mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Jadi nantinya kita akan dapat mencapai tujuan atau mencapai cita-cita apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan murid-murid kita. Yang berikut contoh-contoh nilai kebajikan di dalam suatu institusi atau organisasi, misalnya di sekolah kita. Ya. Itu ada profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikannya di situ ada toleransinya, ada rasa hormatnya, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin tahuannya, kreativitasnya, kemudian kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, kemudian empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat. Ini yang contoh nilai-nilai kebajikan tadi. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, kebersihan, kejujuran, komitmen, jelas kasihan, percaya diri,
bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, kreatif, semangat, dermawan, dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita boleh laksanakan di sekolah kita. Berikut ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Kita breaking dulu sebelum kita lanjut di teori motivasi perilaku manusia. Silakan Bapak Ibu berdiri. Silakan angkat jari telunjuknya. Angkat jari telunjuk. Fokus ya Bapak Ibu. Fokus. Silakan diputar. Putar secara perlahan. Perlahan kemudian cepat. 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 Tempel di dagu. Tempel di dagu. Ya, terima kasih. Semua masih fokus, masih konsentrasi ya. Kita ulangi sekali lagi. Ya. Mari akan kembali jari telunjuknya. Kita putar secara perlahan, perlahan, cepat, cepat, cepat. Tempel di dahi. Masih konsentrasinya masih tinggi. Ya. Ya, terima kasih Pak. Silakan duduk. Kita boleh lanjut? Ya, kita lanjut ya. Dari motivasi perilaku manusia. Ada pertanyaan di atas, yaitu sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu atau kita datang di sekolah dengan tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kita masuk di kelas dengan tepat waktu, datang di sekolah dengan tepat waktu, pulang dengan tepat waktu. Kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Adakah motivasi yang lain ekstrinsik tadi? Silakan Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Ada. Ayo Pak, silakan. Ya. Disiplin dan tanggung jawab. Motivasi, disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih Pak. Iya, luar biasa Pak Wakil. Menurut Pak Wakil, datang tepat waktu di sekolah, pulang tepat waktu, masuk tepat waktu, mengajar di kelas, keluar tepat waktu dari kelas, itu karena adanya motivasi, disiplin, dan tanggung jawab. Menurut Bapak Ibu, bagaimana? Setuju? Setuju. Iya, ayo kita lihat. Kita datang tepat waktu di sekolah, masuk tepat waktu di kelas, keluar tepat waktu, pulang tepat waktu dari sekolah. Itu bukan karena adanya motivasi eksternal, ya. Kita tidak takut, bukan berarti kita takut ditegur oleh atasan kita, oleh kepala sekolah kita. Ya. Kita melakukan hal seperti tadi. Ya. Tidak ada di sini, tidak ada Bapak Ibu guru yang berpikir bahwa saya akan datang tepat waktu ke sekolah, masuk di kelas tepat waktu, itu karena saya takut dihukum, atau saya takut ditegur, saya takut dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Tidak seperti itu ya. Melainkan kita melakukan hal yang seperti ini, mengerjakan tugas kita dengan baik, itu karena adanya motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri kita, yaitu kita karena kita disiplin dan kita punya tanggung jawab terhadap tugas kita. Luar biasa. Kalau kita sudah punya motivasi intrinsik dan juga dengan anak-anak kita, maka dia akan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan ini yang diharapkan. Ya, ini yang diharapkan. Yang berikut yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya apakah yang akan terjadi apabila saya melakukannya ini? Apa yang akan terjadi apabila saya terlambat ke sekolah? Atau apa yang akan terjadi apabila saya terlambat masuk ke dalam kelas? Saya terlalu cepat keluar dari kelas. Nah, itu adalah merupakan motivasi eksternal. Kita melakukan sesuatu itu karena kita takut. Takut ditegur oleh atasan, ya, takut dipanggil.
Demikian juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita melakukan sesuatu, mengerjakan tugasnya, itu karena takut dihukum, misalnya, atau tidak nyaman. Itu adalah merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang kedua yaitu masih motivasi eksternal. Sebagai contohnya di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain atau dari suatu institusi, apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya kalau kita bapak ibu guru, apa yang akan saya dapatkan nanti ketika saya datang tepat waktu di sekolah, saya pulang tepat waktu dari sekolah, saya masuk tepat waktu ke dalam kelas, saya keluar tepat waktu dari kelas, apa yang saya dapatkan? Ya. Itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Demikian juga dengan murid-murid kita, mereka melakukan sesuatu, misalnya membuat tugasnya, menjawab soalnya, itu karena dia ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Ya mungkin banyak, atau seperti di SD atau di TK, ya TK itu sering kali memberikan imbalan atau penghargaan supaya atau ketika siswanya melakukan hal-hal yang baik, sedikit-sedikit dikasih penghargaan, sedikit-sedikit dikasih imbalan. Misalnya saya bisa menjawab soal ini, saya kasih gula-gula misalnya, atau saya kasih pulpen lah, atau dan seterusnya. Nah, itu adalah merupakan motivasi eksternal. Itu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa? Ya. Bila saya melakukannya. Nah, ini adalah merupakan motivasi internal, motivasi yang berasal dari kita, diri kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bahwa kita datang tepat waktu di sekolah, kita masuk tepat waktu di kelas, itu bukan karena kita takut ditegur oleh atasan kita, melainkan karena kita memiliki motivasi intrinsik atau motivasi internal, karena kita disiplin, kita punya tanggung jawab terhadap tugas kita. Dan motivasi internal ini adalah merupakan tujuan disiplin positif. Ini adalah merupakan tujuan dari disiplin positif. Itu adalah tujuan dia, disiplin positif. Bukan motivasi eksternal, bukan juga yang ini, tapi salah satu tujuan dari, bukan salah satu ya, tujuan dari disiplin positif adalah adanya motivasi internal. Kalau murid kita sudah memiliki yang ini, maka yakin kita bapak ibu guru tidak akan pusing, tidak akan setengah mati lagi mengarahkan anak kita, karena mereka sudah punya motivasi intrinsik. Mereka melakukan sesuatu itu berasal dari dalam dirinya, ya. Karena dia punya tanggung jawab, bukan karena takut dihukum, bukan karena imbalan atau penghargaan. Itu yang ibu. Yang berikut kita masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, kita sudah di depan tadi kita sudah bahas beberapa, ya, yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di dalam budaya positif itu kita tidak dianjurkan lagi untuk melakukan yang namanya hukuman. Kalau bisa hukuman ini tadi saya bilang bahwa ini adalah alternatif terakhir, jalan terakhir. Ini kalau tidak ada lagi cara lain ya terpaksa ini. Tapi kalau bisa tidak dilakukan lagi. Ya ini ya Bapak Wakil, ya, Bapak Ibu. Jadi yang kedua konsekuensi. Jadi identitas sukses disiplin itu ada ini dua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi. Artinya ketika kita melakukan kesepakatan kelas, misalnya keyakinan kelas, apabila anak-anak melanggar ada konsekuensinya. Ya, konsekuensi tentu keyakinan kita membuat keyakinan kelas ini harus disepakati. Harus ada acuran pendapat ya dari siswa. Jadi siswa yang menyampaikan apa yang akan disepakati.
bagi dia di keyakinan kelas kita. Maka ketika dia melanggar, dia sudah tahu konsekuensinya. Jadi untuk melanggar keyakinan kelas itu paling tidak menipis, karena mereka berpikir, wah ini konsekuensinya kalau saya melakukan ini. Nah, kemudian adanya restitusi. Jadi restitusi ini adalah merupakan pilihan. Ya, jadi dia menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk melakukan budaya positif di sekolah kita, paling baik itu adalah identitas sukses, yaitu untuk melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu ada konsekuensinya dan ada restitusinya. Kalau bisa kita tinggalkan yang namanya hukuman, kita tidak boleh menghukum lagi. Nah, ini di sini ada contoh yang masuk hukuman, yang masuk konsekuensi. Nah, misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah titik-titik dan seterusnya. Ya. Jadi ketika ada siswa kita, murid kita yang terlambat ke sekolah, kemudian kita suruh mencatat 100 kali di bukunya atau di kertas, menulis apa yang kita mau, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Ya, jadi tadi saya bilang bahwa kalau bisa hukuman ini alternatif terakhir, tidak boleh lagi kita lakukan di sekolah ini. Berarti kalau ada siswa kita yang terlambat, bisa lagi kita lakukan hukuman dalam bentuk apapun. Ya, kalau bisa kita restitusi, ya restitusi. Atau jika terlambat tadi ada konsekuensinya. Nah, ada lagi contoh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Masuk hukuman. Ketika anak-anak kita atau murid-murid kita terlambat dalam sekolah, kita suruh berkeliling. Ya, berkeliling lapangan upacara misalnya. Ya, itu termasuk hukuman. Kita memberikan hukuman. Ya, dengan memberikan hukuman kepada anak kita, itu bukan berarti dia akan patuh. Mungkin patuh pada saat itu, tetapi dalam hatinya ada pemberontakan. Ya, ada pemberontakan. Ada apa namanya? Ada yang gitu. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ini pada saat masa pandemi COVID-19. Nah, ini juga masuk hukuman. Mereka tidak pakai masker saja kita suruh push up. Ya, masuk hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, ini masuk konsekuensinya. Dia harus menerima konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret kertas temannya. Itu konsekuensi. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi. Ya. Jadi disiplin positif, budaya positif. Kalau bisa kita tidak menghukum lagi, melainkan apa yang kita sepakati. Keyakinan kelas kita itu ada konsekuensi dan siswa yang harus membuat konsekuensinya. Ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Yang berikut dihukum oleh penghargaan. Ya. Penghargaan tidak efektif. Misalnya seperti tadi sudah banyak kita bahas tentang penghargaan atau imbalan. Ya. Jadi penghargaan itu adalah suatu benda ya, suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Ada syaratnya. Ya. Kalau kamu melakukan ini, melakukan hal yang baik, mengerjakan tugas yang baik, mengerjakan soal ini dengan tepat waktu, bisa menjawab, saya kasih penghargaan atau kasih imbalan. Nah, jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Mereka akan mendapatkan, misalnya seperti tadi, contohnya kita kasih tugas, dia bisa melakukan, kita janjikan imbalan, dia akan berusaha untuk mendapatkan imbalan itu.
pasti dia berpikir bahwa saya akan mendapatkannya, maka dia berusaha. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa. Akan kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya, jadi seperti itu ya. Kita pun sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru, bukan seperti ini. Ya. Ketika kita mengharapkan sesuatu penghargaan, ya, dan tidak mendapatkannya, maka kita akan berkecil hati, kita akan kecewa. Waduh, saya sudah melaksanakan tugas dengan baik, ya. Tetapi bapak kepala sekolah, bapak wakil kepala sekolah tidak melihat saya melakukannya. Tidak usah. Ya, tidak usah. Saya sudah mengarahkan siswa dengan baik, tetapi bapak kepala sekolah belum mengakui saya. Ya, seperti itu. Jadi kita kecewa, berkecil hati ketika kita tidak mendapatkan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, memang penghargaan atau imbalan kurang tepat ya. Kita berikan kepada anak didik kita atau kepada murid-murid kita. Nah, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka harus terus-menerus diberikan. Ya, terus-menerus diberikan penghargaan itu. Karena kalau tidak diberikan, ya tidak mau lagi melakukannya. Jika kita ingin orang itu berbuat seperti yang kita inginkan, kita harus terus memberikan penghargaan itu. Ya, seperti di TK mungkin, ketika kita kasih penghargaan dan dia berbuat baik, ya, tidak berbuat baik lagi, kita kasih lagi. Begitu. Karena kenapa? Anak didik kita sudah terekam kuat di dalam memorinya bahwa saya melakukan sesuatu ini dengan baik, pastinya tidak dapat bulan-bulan atau dapat imbalan, dapat penghargaan, dapat nilai bagus seperti itu. Jadi penghargaan ini tidak efektif, kurang baik. Ya, kita lakukan terhadap anak didik kita. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Ya, merusak hubungan. Karena kenapa? Ketika murid-murid kita kasih penghargaan, misalnya bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, mengerjakan dengan baik, menjawab dengan benar, kita kasih penghargaan, maka kasihan yang memiliki pengetahuan yang di bawah ini akan merasa iri, merasa sakit hati, ya, merasa iri dan merasa sakit hati. Karena apa? Dia berpikir, dia terus dikasih. Ya, kita yang pengetahuannya maksudnya mohon maaf, yang kurang mampu tidak akan pernah dikasih. Makanya banyak dari anak didik kita yang berpikir seperti ini, biarkanlah dia yang ranking 1 saja. Ya. Makanya ketika ditanya, jawab kok yang ranking 1. Banyak yang seperti itu. Ya. Kenapa di kurikulum Merdeka tidak ada lagi peringkat? Ya, tidak ada lagi. Karena itu termasuk yang ada. Ya, makanya di kurikulum Merdeka tidak ada lagi peringkat. Karena ini yang membuat murid-murid kita, ya, kalau bisa sebaiknya tidak dimunculkan, ya, karena termasuk ke dalam penghargaan yang tidak efektif dan merusak hubungan karena teman-temannya merasa iri sama seperti kita ya Bapak Ibu guru. Ya. Ketika teman kita yang mampu, rekan-rekan kita yang mampu, yang mengerjakan, yang mau karena ada waktunya, itu terus yang dikasih penghargaan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sementara kita yang tidak ada waktu, mungkin kita mampu tapi tidak ada waktu, kita tidak mendapatkan. Dan paling tidak kita ada perasaan iri. Wah, dia sama dia, kasih dia, karena dia mampu. Sekalipun kita mampu, tapi karena kita belum punya waktu misalnya, gitu ya. Jadi penghargaan merusak hubungan. Jadi dengan adanya penghargaan yang kita berikan kepada anak didik kita atau kepada murid-murid kita, maka bisa saja mereka itu tidak bersikap jujur kepada guru, tidak akan jujur.
munafik lah. Ya, munafik, istilahnya munafik. Ya. Kemudian adanya penghargaan di dalam kelas ini juga menciptakan adanya kompetisi, persaingan dalam kelas kita. Bahkan bukan hanya persaingan yang positif, tetapi persaingan yang negatif karena ingin mendapatkan penghargaan itu atau imbalan itu, maka melakukan hal-hal yang dia bersaing dengan si tidak sehat. Bersaing misalnya supaya nilainya bagus, dia menyontek. Ya, bukan hasil pikirannya sendiri. Seperti itu ya yang kita dapatkan di murid-murid kita. Ya. Kemudian mereka yang percaya bahwa tidak memiliki kesempatan, yang saya bilang tadi, mohon maaf yang memiliki pengetahuan di bawah. Contohnya Yohanes Duma, yang totemi tidak akan pernah mendapat imbalan, tidak akan pernah mendapat penghargaan, maka dia berhenti mencoba. Tidak usah lah. Paling dia berpikir, tidak usah bisa melakukan, karena saya tidak akan pernah dapat penghargaan atau imbalan. Karena bagaimanapun saya bisa melakukan, saya tidak bisa membaca seperti itu. Misalnya sebagai contoh, kalau kita ambil contoh di yang totemi dengan Yohanes Duma. Jadi penghargaan merusak hubungan Bapak Ibu. Ya, orang baik. Alangkah baiknya penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak kita, murid-murid kita ketika melakukan sesuatu yang baik, ya kita berikan aplaus saja. Ya, kan semua sudah mengenal. Ya Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ya, oke, terima kasih semangatnya. Penghargaan juga menghukum. Ya, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan menghukum. Menghukum, ya, penghargaan menghukum. Ya, jadi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sisi peringkat, yang saya bilang tadi, dalam sisi peringkat atau ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mendapat peringkat kedua. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka sebaiknya peringkat itu tidak dimunculkan, karena itu termasuk dalam hal penghargaan. Nanti anak murid-murid kita akan tahu bahwa dia yang paling baik di kelasnya itu dari nilainya, Ya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama. Penghargaan dan hukuman adalah sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya. Jadi pada dasarnya kita ini tidak suka dikendalikan ya. Bapak Ibu suka dikendalikan tidak? Pada dasarnya manusia tidak suka dikendalikan. Ya, kita tidak seperti kerbau. Cucunya ilmunya dibawa ke sana kemari, dikendalikan ke sana kemari, kalau manusia tidak. Ya, karena manusia tidak, pada dasarnya orang itu tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ya, jadi betul penghargaan ini membantu. Ya. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun kita tidak mendapatkannya atau murid kita tidak mendapatkannya, maka kita akan merasa dihukum. Murid kita merasa dihukum. Seperti itu Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Selamat pagi. Pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Berarti masih ada Bapak Ibu yang kurang bagus. Kita ulangi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Terima kasih. Luar biasa. Semua masih fokus. Ya, masih semangat mengikuti disiplin. Budaya positif. Ya, budaya positif yang nantinya akan kita lakukan terapkan di sekolah kita. Kita masuk di keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ada pertanyaan di atas Bapak Ibu. Ya, silakan. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja atau peraturan sekolah saja? Kenapa harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa bukan peraturan? Yang dulu itu peraturan kan? Dulu itu peraturan sekolah. Di sekolah ada peraturan. Kenapa harus diganti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kira-kira ada dari Bapak Ibu yang ingin berpendapat apa keyakinan kelas? Tidak peraturan saja. Oke, silakan Ibu. Ya,
Terima kasih. Kalau keyakinan dan peraturan itu berbeda ya. Kalau peraturan itu biasanya berlaku secara umum ya. Jadi seragam. Ya. Tetapi ini karena kita berbicara kelas, berarti keyakinan kelas itu masing-masing kelas punya Kesepakatan atau kesepakatan tersendiri. Jadi dari guru mapel misalnya, Iya. mapel matematika dengan bahasa Inggris beda kesepakatan Wali kelasnya. kelas dengan guru Iya. mapel. Iya, jadi dari masing-masing guru mapel punya kesepakatan kelas. Itu yang mengapa bukan peraturan. Jadi saya katakan tadi kalau peraturan itu berlaku secara umum, jadi semua sama. Tapi kalau keyakinan kelas itu tergantung dari masing-masing guru mapel. Kesepakatan kelas mana? Kesepakatan kelas yang bagaimana yang kita menerapkan ketika terjadi proses belajar mengajar. Jadi ketika ada kesepakatan kelas itu membuat guru merasa tidak merasa nyaman untuk mengajar dan siswa. Demikian juga siswa karena ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi kalau kedua-duanya sudah sepakat maka semuanya akan berjalan dengan baik dan itu akan membuat kita merasa termotivasi untuk mengajar dan anak-anak juga peserta didik juga akan tertarik dalam proses pembelajaran. Jadi, Terima kasih. iya, jadi ada pembelajaran yang menyenangkan Bu ya. Ya. Iya, terima kasih luar biasa itu. Menciptakan Iya, pembelajaran. menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pihak murid senang, kita juga senang. Jadi ada kebahagiaan. Terima kasih Bu. Dari Pak Wakil mungkin ada? Ya, oke, terima kasih. Ya, ini kita disuruh membedakan mengapa bukan Keyakinan kelas Pak. kenapa keyakinan kelas yang kita gunakan bukan peraturan. Ya, kalau keyakinan itu berarti kita mampu semua melakukan di dalam kelas itu, semuanya bisa melakukan. Tapi kalau peraturan dipaksakan untuk dilakukan oleh semua anggota kelas. Ya, jadi kalau keyakinan berarti kita semua mampu melakukan. Nah, tapi kalau peraturan dipaksakan untuk dilakukan di dalam kelas itu. Ya, saya kira yang saya lihat dari segi sumbernya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Menurut Pak Wakil bahwa keyakinan itu artinya kita semua mampu melakukan. Kalau peraturan berarti dipaksakan bagi semua anggota kelas atau semua siswa yang ada di sekolah ini. Ya, semua siswa yang ada di sekolah ini. Ya, dan peraturan nanti ya ujung-ujungnya ke hukuman Pak ya. Iya, seperti itu. Ya. Jadi seperti ini keyakinan kelas itu adalah pada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Bermuara ke konsekuensi dan ada restitusinya ya. Ketika dia melanggar misalnya. Ya. Jadi itu mesti keyakinan, bukan peraturan. Jadi ini ada perhatikan kalimat yang berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Karena kalau kita tidak menggunakan helm saat berkendara, Ada hukuman. ya, banyak. Ada hukuman yang kita dapat ya. Ya misalnya ditilang. Kemudian ketika tidak diminta-minta kita terjadi kecelakaan, kepala bisa pecah. Seperti itu ya. Berarti di sini ada hukuman. Ya. Ya. Yang berikut, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Karena merokok merusak kesehatan Pak ya? Merusak kesehatan. Bukan hanya kesehatan diri, tetapi juga orang lain, orang yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi nilai keselamatan atau nilai keselamatan tadi yang kalau tidak pakai helm, ya. Kemudian kesehatan yang merokok, itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya. Keyakinan. Jadi luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bersama dengan Ibu Esther tadi. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat, lepas dari latar belakang
agama, ras, bahasa. Ya. Jadi murid-murid itu demikian. Jadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu adalah hasil curah pendapat dari murid. Murid yang menyampaikan, kita harus melakukan apa? Apa yang mereka lakukan? Ya. Jadi murid yang membuatnya. Nanti kita sepakati bersama. Ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika dia melanggar misalnya tidak datang tepat waktu ke kelas, ke sekolah, mereka sudah harus tahu konsekuensinya. Jadi beda dengan peraturan ya Bapak Ibu. Keyakinan beda dengan peraturan. Jadi mereka perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Esther tadi bahwa ketika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, maka akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan karena mereka sudah tahu konsekuensinya apa ketika dia melanggar. Misalnya dia sepakati menghormati orang lain, berarti tidak lagi ribut di kelas pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan, menghargai teman, tidak lagi mengganggu, ya, disiplin, mengerjakan tugas. Jadi karena mereka sudah tahu nilai-nilai kebajikannya, mereka tidak akan melanggar lagi. Maka proses pembelajaran kita bisa tercipta dengan aman, nyaman, dan terjadilah pembelajaran yang menyenangkan. Guru tidak pusing lagi naik sana sini. Oh, yang di belakang bikin apa dan seterusnya. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Contohnya keyakinan kelas misalnya kembalikan barang pada tempatnya. Ini adalah curah pendapat dari murid. Mereka yang menuliskan. Nanti kita sepakati bersama. Kira-kira apa yang kita tetapkan sebagai keyakinan kelas, dan nanti keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu harus ditempel, dibuatkan poster misalnya, ditempel di kelas untuk wali kelas dan juga bapak ibu guru. Dan setiap bulannya misalnya sekali sebulan itu bisa direview. Kira-kira kamu sudah melakukan yang mana di sini, yang kamu belum melakukan si A, yang belum melakukan di sini apa? Ya, kita bisa merefleksikan, ya, melihat anak-anak kita bisa termotivasi, ada motivasi internal untuk melakukannya lebih baik lagi. Ya, contoh lagi misalnya kembalikan barang tempatnya itu adalah tanggung jawab. Ya, nilai kebajikannya dituju itu adalah tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai kebajikannya menghormati orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu termasuk nilai kebajikan menghormati orang lain dan juga komitmen kita, tanggung jawab kita. Ya, kita sebagai guru. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan. Ya, dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, antrian, itu menghormati orang lain dan juga bersabar. Menghormati orang lain dan juga bersabar. Nah, yang berikut pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang harus dilihat Bapak Ibu sebagai wali kelas dan juga sebagai guru mata pelajaran. Itu pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Lalu berupa pernyataan universal, menyeluruh. Lalu dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Harus positif, tidak boleh yang negatif. Ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ya, tidak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu banyak, sedikit saja supaya anak-anak kita, murid-murid kita itu mudah mengingat. Ya. Jangan terlalu banyak, kita buat terlalu banyak, siswa kita juga tidak akan maksimal melakukannya. Karena dia tidak ingat, apalagi nilai-nilai kebajikan ya, yang saya langgar misalnya, atau kesepakatan apa, gitu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas kita, sehingga mudah diterapkan. Kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, kondisi kelas kita, sehingga mudah dilakukan, mudah dilaksanakan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Semua warga sekolah, bukan hanya wali kelas, tapi nanti ada kesepakatan kelas. Ya. Semua warga sekolah dilibatkan.
siapapun. Ya. Ayo siswa. Siswa. Nah, ini contoh keyakinan kelas, misalnya datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati, saling menghargai. Sudah banyak tadi contoh-contoh dari keyakinan kelas. Ya. Sebelum kita masuk dalam contoh keyakinan kelas, saya putarkan dulu video. Bapak bisa cari dulu videonya. Nah, ini adalah video keyakinan kelas. Suaranya. Ada speaker. Nggak ada speaker ini Bapak. Ini adalah siswa sementara menuliskan apa yang akan menjadi keyakinan. Dia menuliskan keyakinan kelas, apa yang akan apa yang dia mau ditetapkan sebagai keyakinan kelas nantinya. Jadi siswa yang memberikan, jadi ada curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu bukan dari kita ya, tapi dari siswa. Kita sepakati bersama nantinya kalau sudah ada dari siswa. Maaf, gambarnya saya dilihat tidak suara. Slide. Ya, slide-nya saya dilihat.
siswa ya. Dia masing-masing siswa menulis. Tempel. Nanti kita sepakati bersama kira-kira yang mana yang mau. Oh iya. Gitu. Jadi tidak usah banyak-banyak, sekaligus semua siswa menuliskan banyak itu yang sama nantinya. Oh iya. Misalnya dalam kelompok saling menghormatkan banyak. Itu yang jadi kesepakatan kelas. Iya, tidak usah kita menuliskan semua atau tidak usah kita memilih semua. Iya. Mereka sepakati saja. Tidak usah terlalu banyak, karena terlalu banyak juga tidak maksimal. Iya. Nanti mereka lupa. Sedikit saja yang penting mereka lakukan, mereka ingat. Jadi yang membaca hasil dari teman-temannya. Kalau nanti disepakati ditulis. Kalau selesai nanti sudah disepakati, boleh dibuat dalam bentuk poster. Poster atau di print, ditulis di pasang di sudut kelasnya. Pasang di sudut kelasnya. Dan itu di review setiap bulan misalnya. Sekali sebulan boleh. Sedikit. Ya. Jadi ada sekian banyak masing-masing siswa yang menulis, Ya. yang menempel di sana. Kemudian kesepakatan itu yang semua ditempel itu apakah ditempel terus di dalam kelas selama atau hanya pada saat pembelajaran IPA misalnya baru kita lihat oh ini lagi kesepakatan kelas untuk pertemuan ini atau terus terpajang di kelas selama iya Seterusnya. iya Oh iya, baik Bu. Kalau bisa maksimal supaya pembelajaran itu maksimal nggak usah dipasang terus di dalam kelas. Iya. Iya. Dipasang terus di dalam kelas. Jadi waktu kita bisa lihat iya kesempatan apa yang kamu anggap. iya. Nanti ada restitusinya. Nah, kemudian apakah itu setiap misalnya minggu ini kesepakatan kelas ini kalimatnya pertemuan berikutnya beda lagi ya atau itu terus yang berlaku? Kalau menurut saya supaya anak-anak juga tidak pusing. Oh iya. Ya, tidak pusing yang mana lagi. Iya. Ya kalau itu bisa ya itu yang sudah mereka sudah sepakati. Oke, iya. Karena kurang maksimal juga kalau setiap kali masuk berganti lagi keyakinan kelasnya. Misalnya saya guru mata pelajaran IPA, setiap kali pertemuan saya buatkan lagi atau kita buat kesepakatan kelas lagi. Sepertinya ada maksimal deh. Atau bisa di setiap bulan boleh ya. Sebenarnya supaya itu anak-anak tidak bosan kan kalau misalnya kesepakatan kelas untuk minggu ini atau 2 minggu sudah berjalan dengan baik kita ganti lagi kesepakatan kelas yang lain supaya banyak hal yang nilai-nilai kebajikan Ya. yang mereka lakukan deh. ya Boleh. Oke, kita itu adalah merupakan keyakinan kelas yang sudah lakukan di kelas bersama dengan murid. Ada curah pendapat dari murid. Masih semangat Bapak Ibu? Kita lanjut di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makanan, rumah. Lalu yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ya. Kebutuhan ini untuk memberi dan menerima. Ya.
Kita semua, baik kita sebagai Bapak Ibu guru maupun murid kita, itu butuh kasih sayang. Ya. Bisa memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Pada yang ketiga, kekuasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap, untuk dihargai. Ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Lalu yang keempat yaitu kebebasan, freedom. Ya. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu bersaing, arah hidup, mengendalikan ya, arah hidup seseorang. Kemudian yang kelima itu kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, misalnya tertawa. Ya. Jadi anak-anak ini memiliki kebutuhan dasar tentang kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa saja yang dilakukannya. Jadi mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat melakukan sesuatu. Nah, oleh sebab itu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar apa pada murid kita. Makanya kemarin di rapat pembagian tugas, rapat kenaikan kelas, saya usulkan kepada Bapak Kepala Sekolah kalau bisa penerimaan siswa baru di tahun ini, kalau bisa kita tahu data-data keluarga, murid tersebut, supaya nantinya kita sudah bisa tahu bahwa oh anak ini butuh kasih sayang misalnya, kalau misalnya orang tuanya mohon maaf keluarganya broken home misalnya seperti itu, berarti dia butuh kasih sayang. Ketika anak ini atau murid kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah bisa memaklumi, oh dia butuh kasih sayang. Artinya kita sudah bisa memahami pendekatan apa yang kita lakukan pada anak-anak tersebut. Ya begitu ya Bapak Ibu. Yang berikut 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini juga kita sudah bahas tadi, yaitu ada penghukum, ada sebagai teman, pembuat orang bersalah atau merasa bersalah, memantau, dan manajer. Yang paling bagus kita lakukan adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer ini. Ya, jadi tadi saya bilang bahwa sebaiknya penghukum ini sudah kita tidak lakukan. Membuat rasa bersalah ini bisa dilakukan apabila hal-hal yang mendesak. Kemudian teman, pemantau, yang paling bagus kita lakukan adalah sebagai manajer. Nah, sebagai Bapak Ibu guru, sebagai manajer terhadap murid. Yang berikut posisi sebagai penghukum. Ya, saya jelaskan dulu. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, fisik, psikis. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum atau kita yang menjalankan posisi menghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memberikan sistem atau alat yang dapat mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi menghukum ini akan berkata seperti patuhi aturan saya, patuhi aturan saya. Awas ya, atau awas kalau kamu tidak melakukan tugas, tidak mengerjakan tugas, saya tidak kasih nilai. Nah, ini yang selalu juga kita lakukan di dalam kita sebagai Bapak Ibu guru atau dalam kelas kita, ketika siswa tidak mengerjakan tugas, ya kita biasanya melakukan penghukuman dengan penghukuman verbal. Saya awas kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini, saya tidak kasih nilai. Ya. Nah, yang berikut adalah membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Membuat rasa bersalah
adalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sudah berapa kali ibu sampaikan, kamu jangan bolos, tapi kamu masih terus melakukan. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya, telah mengecewakan dirinya, telah mengecewakan orang tuanya. Seperti itu. Itu kalau berada di posisi membuat rasa bersalah. Kita sebagai guru. Yang berikut sebagai teman. Jadi guru pada posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid ini melalui persuasi. Jadi posisi teman sebagai guru itu bisa negatif atau positif. Jadi bisa jadi dua kemungkinan, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Positif di sini yaitu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan siswa atau guru dengan murid. Nah, misalnya guru memposisikan dirinya sebagai teman, ini menggunakan hubungan yang baik, misalnya selalu humor dengan murid atau humor dengan murid, ini akan mempengaruhi seseorang. Jadi misalnya kita berkata biasanya, ayo bantulah ibu sudah bantu kamu selama ini, kenapa kamu tidak bisa membantu? Kemudian sebagai pemantau misalnya mengawasi posisi atau peraturan yang dilakukan oleh murid kita dan ada konsekuensinya seperti tadi. Yang kelima yaitu sebagai posisi manajer. Saya bilang bahwa alangkah baiknya kita sebagai bapak ibu guru memposisikan diri kita sebagai manajer terhadap murid-murid kita. Nah, jadi pertanyaan di sini, apakah bapak ibu atau kita berada di posisi kontrol mana sekarang ini? Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Marilah kita mengoreksi diri masing-masing. Mana yang seharusnya kita tidak lakukan dan mana yang sebaiknya kita lakukan untuk kita bisa lakukan ke depan, supaya pembelajaran di sekolah kita bisa terjadi pembelajaran yang menyenangkan, murid kita bisa belajar dengan senang, bisa belajar dengan aman. Kita menciptakan kondisi yang kondusif untuk kebahagiaan murid dan juga kita. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tiga di sini, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti saya putarkan videonya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yang berikut ciri-ciri dari restitusi. Ciri-ciri dari restitusi yaitu restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi Bapak Ibu, ketika murid-murid kita melakukan kesalahan, misalnya kita restitusi, itu bukan berarti dia menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Oh, saya sudah salah, seharusnya saya harus seperti ini. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Jadi sebaliknya, ketika murid kita melakukan kesalahan, kita lakukan restitusi, bukan langsung menghukum. Lalu yang berikut, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi hubungan yang rusak misalnya tadi, dengan kita restitusi, maka hubungannya bisa baik kembali. Lalu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan.
kita tidak memaksa murid kita untuk melakukan hal-hal yang baik atau nilai-nilai kebajikan baik, tapi kita menawarkan kepada murid-murid kita. Lalu restitusi ini dalam menuntun untuk melihat ke dalam diri, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan juga restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi ini adalah cara yang paling baik dilakukan. Dia berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan juga menguatkan restitusi fokus pada solusi. Ada solusinya, dan nantinya bisa mengembalikan murid itu yang berbuat salah menjadi yang lebih baik. Di sini ada videonya. Membuat restitusi membuat restitusi pada siswa yang melakukan kesalahan, misalnya terlambat datang ke sekolah atau memarahi temannya. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu masih semangat? Oke. Silakan berdiri lagi, kita ice breaking. Kita ice breaking. Bapak Ibu ikuti saya ya. Apa yang saya katakan itu juga yang dikatakan. Harus fokus ya Bapak Ibu.
Kalau saya bilang gajah, begini, kecil. Ya, jadi nanti kalau saya tunjuk Bapak Ibu gajah misalnya begini. Kalau saya tunjuk sebut Ibu Mastia begini, boleh? Ya. Oleh karena itu dibutuhkan konsentrasi. Oke Bapak Ibu? Boleh? 1, 2, Balik dulu. oh ya, balik ya. Sebut besar, gajah kecil. Iya Pak, iya ya. Boleh? Jangan tahan, ya, harus konsentrasi. 1, 2, 3. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ulangi satu kali lagi. Nah, ya. Yang ini dulu, gajah. Iya. Oke. Semut. Ya, atau maksudnya gajah. Semut begini. Semut. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Iya, terima kasih. Masih konsentrasi. Berikan aplaus untuk semua. Ya, demikianlah hasil pemaparan dari saya tentang budaya positif. Mungkin kurang jelas. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa memahami tentang budaya positif dan nantinya harapan kita semua budaya positif ini boleh kita lakukan di sekolah kita sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan pada murid-murid kita dan juga kita juga bisa bahagia bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin merefleksi kegiatan kita pada saat ini. Silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk merefleksi tentang pemaparan budaya positif. Nah, artinya apa? Bahwa selama ini banyak hal yang kita lakukan yang tidak menciptakan budaya positif. Harapan kita ke depan, ya seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Linda pada kesempatan ini, kita berupaya untuk melakukan dan melaksanakan budaya positif supaya dalam proses pembelajaran kita tidak mengalami masalah atau kendala dan anak-anak kita juga menyenangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, luar biasa kita dengar. Masih ada dari ibu-ibu guru? Ya, silakan Ibu Esther. Ya, terima kasih. Saya senang sekali menerima materi dari Ibu Linda hari ini. Ada banyak hal yang bisa kita terima dari pemaparan materi budaya positif. Ya, setelah menerima pemaparan ini, kita sebagai guru bisa apa? Ya, introspeksi diri. Posisi kita, di mana posisi kita? Ada tadi pemaparan materi, ada 5 posisi ya, posisi kontrol. Posisi kita di mana saat ini? Ya, apakah kita sebagai penghukum atau pernahkah kita sebagai merasa bersalah, manajer atau sebagai pemantau atau pemantau saja atau sebagai teman. Jadi dengan adanya pemaparan materi ini kita bisa introspeksi diri. Berikut senang sekali karena budaya positif ini yang selama ini mungkin kurang kita lakukan di dalam kelas. Mari ke depan dengan adanya materi ini kita bisa menciptakan bagaimana budaya positif dalam hal proses belajar mengajar sehingga menciptakan pembelajaran yang
menyenangkan. Siswa senang, guru juga senang, kita motivasi untuk mengajar anak-anak kita. Terima kasih Ibu Linda atas materinya hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu, luar biasa dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, dari Ibu Esther, dari ibu-ibu guru semua yang sudah mengikuti diseminasi atau sosialisasi budaya positif. Merupakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak. Dan betul yang disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama dengan Ibu Esther tadi bahwa keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini sangat penting kita lakukan di sekolah kita, dan mari ke depannya kita lakukan di dalam kelas kita, di sekolah kita, sehingga tercipta budaya positif dan juga murid-murid kita juga mengetahui nilai-nilai kebajikan yang akan kita lakukan di sekolah kita, dan tentu tujuan utama kita adalah terjadinya pembelajaran yang menyenangkan, yang membahagiakan semua pihak, termasuk kita Bapak Ibu guru, semua pihak, ya, murid kita. Kemudian marilah kita juga sebagai Bapak Ibu guru melihat posisi kontrol di mana kita seharusnya. Ya. Kalau menurut saya seharusnya kita berada di posisi manajer. Ya. Dan juga marilah kita melakukan tugas sesuai dengan motivasi intrinsik, bukan karena ada motivasi ekstrinsik. Ya. Terima kasih sekali lagi bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah memberikan waktunya, sekalipun banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan pada saat ini, tetapi masih Bapak Ibu guru masih memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang saya lakukan pada saat ini, dan terima kasih atas dukungannya. Saya kembalikan. Ya baik, kita berikan aplaus untuk Pak Dijana yang sudah memaparkan materi budaya positif pada hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan oleh beliau kita bisa tanamkan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita ke depan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang boleh mendampingi kita hari ini dalam kegiatan sosialisasi budaya positif calon guru penggerak, dalam hal ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Linda. Demikian acara kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Linda yang sudah berbagi ilmu bagi kita hari ini, kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah dan kita semua yang boleh hadir pada saat ini. Semoga ke depan kita termotivasi untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab kita di sekolah yang kita cintai ini. Demikian, selamat siang bagi kita semua, dan kita akan ditutup doa oleh Ibu Yeni dengan hormat. Kami silakan. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Nyata kasih-Mu Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kami dalam mengikuti sosialisasi budaya positif pada hari ini. Engkau memberkati materi kami hari ini, Ibu Linda yang boleh menyampaikan beberapa hal kepada kami. Biarlah itu ya Tuhan boleh kami lakukan sebagai guru di tempat ini, dan boleh kami kembangkan untuk tugas dan tanggung jawab kami di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini. Engkau berikan kesehatan bagi kami, kekuatan bagi kami untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kami hari ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini, kami tetap bertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan selamat siang bagi